kerajaan surga gitu kan. Itu penyampaian Ini kita belum menjelaskan apa-apa loh. Kita baru menyuruh dia membaca kitabnya sendiri loh. Kitabnya itu memang benar kata Tuhan itu. Dia Kau baca perkatakan seperti Alkitab itu barusan memang itu, benar. bukan Alkitab kau baca. Orang yang mengenal Kau baca Tuhan, Bunda kitabmu. dengar dulu. Orang yang mengenal Tuhan, dia udah terbang jauh, dia pelayanan. Kalau dia balik ke kemana, terus dia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat zina, itu yang tidak bisa masuk kerajaan surga, gitu kan? Coba kau ulangi, kau ngomong apa itu? Itu Apa yang ayatnya kau bilang seperti ini? itu. Kau Dia ngomong tidak apa dapat ini? kerajaan surga karena dia itu. Kau ngomong Dia apa, full Dek? timer, biarpun dia full timer itu Kenapa orang pelayanan. Kristen ini kalau cuma ngomong tidak Aduh. pengertiannya? Apa yang kau ucapkan ini? Kau ngomong apa sih? Kami paham apa yang apa Bunda yang itu kau ngomong? Apa disampaikan. barusan? Kau ngomong apa? Kau ngomong apa Tapi barusan? tidak seperti itu yang disampaikan oleh Bunda, dijelaskan Apa oleh yang Bunda. kau itu ucapkan tidak. barusan itu? Woi, yang kita bahas itu ayat apa? Tadi di Matius 7 ayat 21 kamu bilang itu apa? Bagaimana bunyinya? Coba bagaimana Ya, bunyi bagaimana Matius bunyinya? Kamu 21 baca, itu? coba baca ulang. Coba kamu baca Kenapa ulang aku karena yang saya membaca? Bukan di yang mau kantor, menjelaskan saya lagi di kantor. yang nggak ada urusan sama aku. Mau kau di kantor Saya kah, di tidak toilet bawa kayak di pohon Alkitab. kelapa kayak Aku kan harus bawa Alkitab. mau kau di pohon kelapa nggak ada urusan sama aku. Kalau kau nggak siap jangan kau naik ke sini. Ngapain kau naik ke sini kalau kau nggak bisa menjelaskan? Ngapain kau ke sini? Makanya Bunda, Ngapain kau ke sini? kalau bukan ajaran Bunda jangan mengklaim gitu. Jangan Urusanku mengklaim. itu bukan urusan kau. Nggak ada Jangan urusan dengan mengklaim. aku. Turun kau di bawah. Mau kau naik pohon kelapa kayak lagi di toilet kayak lagi boker, apa urusannya sama aku? Kalau kau tidak mampu menjelaskan, jangan kau berani-berani naik di komalku. Ini bukan tempat yang kau bisa membodoh-bodohi kami umat Islam. Ngomong kitab kau aja kau nggak ngerti, kau pula mau menjelaskan. Kitab kau aja berseleweran kau membacanya, berludah kau membacanya. Apa kau bilang tadi Matius 7:21 tadi? Aku aja yang bukan Kristen hafal kitab kau itu. Heran-herannya aku lah Kristen-Kristen ini. Kalau kalian ini, kenapa kalian angkuh kali, merasa pintar, merasa hebat kalian itu? Ntar kita ganti dulu guys ya, kita ganti dulu ke ini Selamat siang, Uni. kelihatan. Ya, siang Uni. Herian jawab 2 pertanyaan saya sebelum saya selesaikan. Kalau enggak nanti kayak tadi itu, sembarangan ngomongnya. Agamanya apa Herian? Dan tujuannya ke sini ngapain Herian? Biar kita tahu nih. Saya Kristen Katolik dari orang tua Uni. Ya Bentar cuman, Herian. cuman mau ikut ngobrol-ngobrol Kita lihat. aja. Ya. Ya. Bang Herian ini Katolik ya. Bang Herian tahu Komal ini buat apa gunanya Bang? Buat ngobrol-ngobrol diskusi tentang agama. Mantap. Apa tujuan abang naik ke sini Bang? Untuk apa namanya? Kalau ada yang perlu saya luruskan, pengen saya luruskan gitu. Kalau yang udah benar ya udah ya benar gitu. Itu aja sih. Good. Baik, terima kasih atas kesediaan abang naik di Komal saya. Ini room Islam. Room Islam ini adalah room di mana kami umat Islam memprioritaskan mendakwahkan agama kami, menjelaskan kesalahpahaman terkait agama kami. Itu tujuan tupoksi kami itu dulu. Yang kedua adalah mengizinkan saudara-saudara kami yang berbeda keyakinan dengan kami untuk naik, menjelaskan keagamaannya, memberikan wawasan tentang agamanya, meluruskan kalaupun memang ada kesalahan dari pemahaman kami terkait agama kalian. Ya, itu. Nah, abang silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diluruskan, monggo. Mengenai agama saya, mengenai Silakan. Kristen. Silakan bang. Saya belum tahu apa yang ditanyakan gitu. Jadi Ya tadi itu ada teman abang nih namanya John Wick. Dia Kristen juga. Dia bilang Yesus itu adalah roh. Bagaimana pendapat abang? Abang sepakat dengan pernyataan dia yang mengatakan Yesus adalah roh? Silakan. kalau dia jadi manusia memang roh sebelum dia inkarnasi gitu. Tapi Sudah ada entitas yang berbentuk roh bernama Yesus itu sudah ada. sebab ada pernyataan Yesus kan dia ada sebelum Abraham ada gitu kan. Nah, jadi kita Setahu saya Adam juga ada sebelum Abraham ada. ya, Dunia juga sudah ada sebelum Abraham ada. Kalau Adam ya memang sebelum dia lahir dia diciptakan sebelum Abraham kan. Tapi Yesus kan dilahirkan pada tahun 3 sebelum Masehi, tapi dia rohnya ada sebelum Abraham ada gitu, dia nyatakan gitu. Rohnya Yesus yang ada, kita lanjut aja ya, kita nggak usah bertele-tele sesuai dengan tema ya.
rohnya Yesus yang sebelum lahir itu Bapa atau bukan? Kalau menurut saya bukan. Berarti ada roh berbeda. Roh Yesus beda sendiri, roh Bapa beda sendiri gitu. Beda. Roh Apa Yesus perbedaan roh Bapa dengan roh Yesus pada waktu dia belum dilahirkan? Roh Yesus itu cuman apa? Roh kesatuan dari ilahi gitu. Jadi Maksudnya apa itu? Saya nggak paham itu kesatuan dari ilahi itu. Tidak Ya. punya kepribadian dan tidak punya pribadi dan tidak punya kehendak dan tidak punya entitas ya. dia kehendaknya sih menurut kehendak Bapa. Tapi dia Oh berarti waktu Yesus masih jadi roh, dia ngikutin apa yang Bapa mau gitu. ya dia seperti Tuhan kecil lah gitu. Seperti Tuhan kecil. Waktu dia jadi manusia, dia masih mengikuti kehendak Bapa atau kehendaknya sendiri. Iya, dia taat kehendak Bapa. Oh berarti Yesus ini tidak pernah tidak taat kepada Bapa. Walaupun dia jadi roh ataupun jadi anak tetap taat kepada Bapa. Iya. Berarti dia tidak punya keinginan sendiri, kehendak sendiri gitu. Dia mungkin punya keinginan sendiri, kehendak Mungkin sendiri. punya ini gimana nih maksudnya Bang? Mungkin punya ini Abang yakin atau tidak dengan jawaban Abang nih? Seperti waktu dia mau ditangkap gitu kan, dia kan ada berdoa mengucap, ya Bapa kalau bisa biarlah cawan ini berlalu dari cawan sengsara itu kan dari dia. Tetapi terjadilah apa yang kehendak Bapa, dia taat gitu. Ya makanya saya tanya, Yesus ini pernah gak kehidupannya tuh punya independen keinginan sendiri gitu? Maksudnya Ya punya itu, kuasa tadi contohnya sendiri. itu dia punya keinginan sendiri. Kalau bisa cawan sengsara itu tidak terjadi gitu kan, lalu dari dia. Itu kan permintaan Bang, maksudnya itu kan permohonan dia kepada Bapa kan? Iya, Tapi kan tidak keinginan. dikabulkan. Iya, itu kan keinginan dia. Dan keinginannya tidak dikabulkan sama Bapa. Iya, Abang percaya itu? Keinginan Yesus tidak dikabulkan sama Bapa? iya. Berarti kalau Yesus tak tunduk kepada kehendak Bapa, Bapa tidak tunduk kepada kehendak Yesus gitu? Bapak kan ini yang maha kuasa gitu kan. Ya makanya saya tanya, Bapa Bapak tidak nggak pernah, tunduk. apakah pernah Bapa tunduk kepada Yesus? Tidak pernah. Tapi Yesus tunduk kepada Bapa. Iya, Mana yang lebih hebat antara Bapa dengan Yesus kalau gitu? ya Bapak lah. Lalu apanya yang sama antara Yesus dan Bapa kalau gitu? Yesus cuma diberi kuasa gitu oleh Bapak. Nah menurut Anda Yesus ini Tuhan pencipta alam semesta enggak? Ada data-datanya mengatakan dia juga mencipta gitu. Seperti di dalam Al-Qur'an juga kan, dia ada mencipta burung dari tanah gitu kan. Tidak, di situ tidak seperti itu diksinya. Di situ dia mencipta dia bukan pencipta yang tidak diciptakan. Saya mencipta lukisan tapi saya diciptakan. Kalau Nabi Isa itu diciptakan. Iya. Bukan prima causa atau causa prima. Ya, tapi Nah, dia kalau di dalam diberi kuasa mencipta. tidak ada, ya kalau dia diberi kuasa, dia bukan orang yang bahkan karena Allah dia bisa membuat burung itu. Kalau bukan karena izin Allah dia tidak bisa. Kemampuan dia itu dari Allah datangnya, bukan dari dirinya sendiri. Nah, itulah. Nah, yang saya tanya ini Tuhan Anda, kenapa? Kalau tentang Nabi Isa itu tidak ada perdebatan, Bang. Tidak ada ulama yang berdebat tentang Nabi Isa berkuasa atau tidak. Antara Islam dan Kristen tidak ada berdebat juga tentang Nabi Isa. Kita sepakat Nabi Isa itu manusia, seorang rasul, seorang nabi, tidak sampai kepada taraf Tuhan. Nah, Yesus ini kan ada ambigu. Dia katanya diberi kuasa, dia tunduk pada kuasa, tapi dia juga pencipta. Nah, apakah Anda meyakini bahwa Yesus itu Tuhan yang lebih rendah daripada Bapa? Kalau konsep saya begitu sih. Memang saya agak Maka Anda nama konsep Anda tahu tidak apa? Saya bantu Anda mencari tahu jati diri dan identitas Arius. Anda. Nama Konsep Anda iya ikutin doktrin pintar. Arius. Anda pengikut doktrin Arius. Kok jarang-jarang sih Katolik ikut doktrin Arius karena Katolik biasanya ikut sama Athanasius. Ya, tapi itu konsep pribadi aja. Tapi saya kan Oh berarti Anda secara sistem Anda ikut Katolik, tapi secara personal Anda ikut Arius gitu. ya kurang lebih gitu. Menurut Anda Katolik tidak tepat berarti ya? Dan saya nggak bisa mengatakan tidak tepat, belum berani gitu. Sebab Oh iya, doktrin Tritunggal itu tersirat juga sih di dalam kitab Injil itu. Itu tafsir gitu, doktrin Tritunggal itu tersirat gitu. Jadi saya nggak berani mengatakan itu tidak benar, pasti mutlak Tapi tidak Anda benar. tahu sejarah kekristenan ini? Doktrin itu Anda tahu sejarahnya? Kurang lebih pernah dengar lah.
Iya. Saya di sini tidak mau menghakimi keyakinan Anda, tapi saya ingin Anda menyampaikan unek-unek pemahaman Anda supaya kami teredukasi, kita teredukasi bahwa ada orang yang memiliki paham seperti Anda. Kalau boleh saya tahu, Anda pernah belajar secara serius tidak tentang teologi dan kristologi? Eh, Baru banyak belajarnya dari TikTok ini aja sih. 3 tahun terakhir ini dengar. Nah, Anda tahu tidak pemahaman Anda itu namanya adalah pemahaman subordinat namanya. Subordinat. Ya, subordinat itu Anda sama dengan, tapi saya tidak tahu, nanti pasti ada perbedaannya. Kalau Pak Jody Hendarto itu dia mengklaim nama alirannya adalah Triteos subordinat. Teosnya ada 3. Teos 1 lebih berkuasa daripada teos yang lain. Iya. Yesus dengan keilahiannya di bawah Allah Bapa. Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Kalau yang tadi bertemu saya, namanya adalah Pak Ivo, dia ada seorang Marsion. Dia percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah YHWH, tapi YHWH itu adalah iblis. Oh, Maka yang menciptakan alam semesta adalah iblis. Namanya Pak Ivo. kok jadi begitu? Dan kesalahpahaman kalian ini dan perbedaan kalian ini munculnya dari kitab kalian sendiri, bukan dari kitab Al-Quran kami. Iya. Marsion punya dalilnya, Oneness punya dalilnya. Perbedaan Anda dengan Oneness adalah perbedaan Pak Ivo Marsion dengan Oneness. Oneness percaya Tuhan itu satu, yaitu Yesus, tapi dia tidak percaya dan dia juga percaya bahwa Yesus adalah Bapa. Pak Ivo dan Pak Kambuan dan orang-orang Marsion lain, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pak Kambuan beda, dia menafikan Yesus tapi membenarkan Bapa. Orang-orang ini dia percaya Yesus satu-satunya Tuhan, tapi merendahkan YHWH. Anda percaya YHWH adalah Tuhan, tapi merendahkan di bawah Yesus, tapi tidak menistakan Yesus. Saya juga agak Marsion. Saya agak merasa YHWH itu dewa gitu, bukan Tuhan. Dewa. Berarti Anda adalah Unitarian semi-semi Marsion ya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan pemikiran kalian. Kami kan hanya mengeksplor cara berpikir kalian. Jadi yang disebut-sebut Yesus Bapa itu bukan YHWH gitu. Kalau menurut pemahaman saya. Menurut Anda Tuhan yang benar itu adalah Yesus dan YHWH itu adalah dewa-dewa gitu. Iya. Kira-kira begitulah. Sebab YHWH itu Keren. Terima kasih banyak atas kesaksiannya. Silakan dipertanggungjawabkan masing-masing. Pernah mengajarkan hal ini kepada orang-orang di luar Islam? Pernah ngobrol hal ini dengan orang-orang Kristen? Adalah sekali-sekali dengan teman-teman gitu saya ngobrol. Lalu bagaimana tanggapan mereka dengan Tapi saya sering disalahkan gitu. Mereka masih tetap teguh dengan paham Tritunggal bahwa Yesus itu. apakah cara menyalahkannya ekstrim atau biasa saja? Biasa aja sih, nggak sampai jadi. Belum pernah dianatema? Enggak. Oke. Sebab teman sendiri sekedar ngobrol-ngobrol gitu aja sih. Ya, paham. Karena kalau Anda frontal menjadi seorang pengkaji, kemudian Anda bisa dianatema dan berbahaya buat nyawa Anda, karena itu pernah terjadi zaman dulu. Dulu Unitarian, Oneness, Anabaptis itu menjadi korban anatema dari Tritunggal yang mainstream pada waktu itu, Katolik dan juga Protestan. Ya, kalau zaman dulu memang keras-keras sih ya, zaman dulu kan. Yes. Mudah-mudahan Anda termasuk yang berani menyatakan sikap tapi tidak takut dianatema. Gitu. Iya. Karena kita tinggal di negara hukum gitu, tidak gampang sekarang menganatema orang. Iya. Oke, kita sapa. Di sini sudah ada John Wick. John Wick, apa yang mau kau sampaikan, John Wick? Nanti kita sapa lagi, kita ngobrol dengan Pak Aryan. Menarik nih. Yang udah disampaikan saudara Herian ini udah apa? Sudah sesat. Gitu. Sudah apa? Ngomong aja Pak, nggak apa-apa, terus terang aja. Sudah apa, John Wick? Buka mic-nya, John Wick. Si John Wick. Jadi teman-teman, kita di sini bukan untuk menghakimi saudara-saudara kita, bukan untuk merendahkan mereka, bukan untuk menistakan mereka, bukan untuk menghinakan mereka, tapi membuka cara berpikirnya teman-teman kita, lalu kemudian menawarkan pemikiran yang menurut kita benar. Nah, mungkin saya fokus ke Pak Herian. Jadi Pak Herian, menurut Anda YHWH itu adalah dewa. Dewa ini dalam artian sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar menurut Anda?
eh, apa namanya? Saya belum bisa memastikan secara mutlak ya. Tapi kalau dari lihat dari kita baca-baca di kitab suci gitu kan, ada tindakan ada tindakan-tindakan YHWH yang kejam juga. Betul. Betul sekali. Dan Anda tidak menganggap bahwa itu adalah perilaku dari Tuhan yang benar. Iya, kalau Tuhan tuh maha kasih gitu, apa namanya? Seperti Yesus gitu. Iya, Sementara YHWH ini berbeda sekali sifatnya dengan Yesus, begitukah? iya, ada perbedaan. Maka Anda menganggap bahwa itu bukan Tuhan yang benar. Ya, kurang lebih begitulah. Oke, dan Anda masih berpegang teguh bahwa YHWH ini bukan Tuhan yang benar gitu. Itu pokoknya poinnya YHWH bukan Tuhan yang benar gitu. Ya, sementara begitu. Dan Anda tahu tidak konsekuensi ini justru Anda sedang menafikan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Nah, saya belum tahu persis ya, soalnya saya belum begitu banyak. Boleh saya masuk dulu, memasukkan cara berpikir yang silakan Anda tolak, Anda terima juga boleh? Boleh? Nah, Kalau seandainya umat Islam ditanya hal ini, kami sangat mudah menjawabnya, bro. Gini, kami tidak percaya sebenarnya yang salah itu bukan Tuhan, yang salah itu bukan kitab suci, tapi yang salah adalah manusia yang mengklaim menulis dengan tangannya kitab lalu mengatakan bahwa kitab ini datang dari Tuhan. Itu yang salah. Siapa yang salah? Yang menulis konon katanya kitab lalu mengklaim bahwa ini kitab suci, padahal itu bukan kitab suci, dan mengatakan bahwa ini datang dari Tuhan. Itulah yang salah. Ntar saya ganti kamera dulu karena handphone saya lagi dicas. Bentar ya. Soalnya saya ganti-ganti handphone soalnya harus dicas satu. Nah, jadi yang salah itu bukan Tuhan, bro. Yang salah bukan Tuhan. Yang salah juga bukan kitab suci. Aduh, ini handphone saya. Teman-teman ya, nge-lag ini. Teman-teman ya, nge-lag ini. Teman-teman ya, nge-lag ini HP. Ini HP. Nge-lag kita sebentar ya, guys. Nah, jadi kalau di Kristen, kalian karena baca kitab itu kalian membela kitab suci, kalian salahkan Tuhan. Ya, itu konsekuensinya. Kalau di kami tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan kitab suci, tapi menyalahkan manusia yang mengklaim bahwa ini kitab suci padahal itu bukan kitab suci. Jadi ketika kami berkeyakinan, kami tidak menjadi asbab merendahkan Tuhan, merendahkan kitab suci, merendahkan nabi, tapi merendahkan manusia yang mengaku-ngaku bahwa dia membawa kabar yang benar. Dan ini disampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Maka yang disalahkan di dalam Islam adalah orang yang mengarang kitab yang Anda baca itu. Mereka lah yang disalahkan oleh Islam. Nah, kenapa mereka disalahkan? Karena mereka mengarang bebas perkara tentang Tuhan. Mereka menulis sesuatu yang sebenarnya mereka tidak ketahui. Mereka sok tahu tentang ketuhanan. Nah, kalau Anda belajar sejarah, Septuaginta, teks Mesora, kitab yang terkanon itu bukanlah kitab yang bisa dipastikan ditulis oleh Nabi Musa. Karena kitab yang ditulis oleh Nabi Musa itu sudah tidak ada lagi beredar. Karena waktu antara Musa dengan Nabi Isa itu sekitar ribuan tahun, kurang lebih 2000-an tahun. Jadi tentu sudah terdistorsi. Tapi kemudian ada orang-orang di zaman Raja Ptolemy sendiri di Mesir itu mengundang orang-orang yang konon katanya adalah Rabi Yahudi lalu menuliskan Septuaginta. Mereka meminta, Raja Ptolemy meminta orang-orang Yahudi untuk